Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Bapak Daniel Kurniadi dari Atlanta, USA. Beliau akan membawakan topik Abraham, Ishak, dan Ismail. Untuk hambanya Bapak Daniel, saya berikan waktu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Ini saya sharing screen dulu ya. Oke, bisa dilihat ya semua ya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Pak Samuel yang sudah berdoa dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang sempat menghadiri, mengikuti acara kita hari ini, sharing saya ya. Eh, saya ini udah beberapa kali sharing, tapi untuk gampangnya bagi saya itu, saya mulainya dari awal ya. Waktu itu sempat Adam, kreasi, terus Nuh ya, dan anak-anaknya ini sekarang saya baru sampai ke Abraham. Jadi masih jauh ini. Sekarang masih di kitab Kejadian di Genesis ya. Saya mengambil tema ini karena saya tuh melihat kepingin sharing tokoh-tokoh penting yang ada di Alkitab, yang ada di Bible. Nah, ini salah satu, mungkin di sini tiga ya orang ya yang boleh dibilang penting memegang peranan dalam sampai saat ini gitu loh ya. Jadi ini saya mau sharing. Saya lihat di sini banyak ada pendeta yang hadir nih. Jadi maafkan kalau ada saya salah-salah ya. Nah, ini saya ingin menceritakan, bukan menceritakan, mengupas kembali cerita yang mungkin hampir semua bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu, sudah mengerti ya tentang Abraham. Abraham, Isaac, dan Ismail bahasa Inggrisnya. Jadi mereka ini boleh dibilang ini yang zaman sekarang kalau kita bilang itu Abrahamic religions. Artinya itu seperti kayak pendirinya atau dari mereka ini yang terbentuk menjadi tiga agama besar di dunia ya. Agama Judaism ya, orang-orang Yahudi ya, agama Kristen dan agama Islam. Mereka ini boleh dibilang bersumber dari Abraham dan family-nya dan keturunannya ya sampai sekarang. Jadi tempat yang boleh dibilang sucinya agama ini Yerusalem itu boleh dibilang dari mereka ini ya. Jadi saya mau mulai dari Abraham dulu ya. Abraham ini saya agenda hari ini ya. Ada 4 chapter. Saya coba membawakan Abraham genealoginya ya, sejarahnya silsilahnya Abraham. Terus kedua itu mengenai perjanjian Tuhan terhadap Abraham. God's covenant to Abraham ya. Yang ketiga itu tempat-tempat yang sudah ditinggali, yang sudah disinggahi oleh Abraham. Jadi kita kira-kira lebih tahu secara histori ya, historicalnya itu di mana. Yang keempat itu tentang Ismail dan Isaac, dua anak dari Abraham. Yang akhirnya menjadi, boleh dibilang, eh, apa sih, sampai sekarang ini gitu loh, seperti kayak ada pertikaian, perseteruan, semua segala macam. Ya, kemungkinan besar ini dari sini, dari awalnya ini, dari kejadian ini. Ya, nah ini saya kembali ke genealoginya. Itu saya kembalikan dari Adam dan Eve, orang yang pertama diciptakan Tuhan. Jadi itu ini saya ambil piggyback dari slide saya sebelumnya tentang Noah ya. Dari mulai Adam diciptakan terus sampai kira-kira ada 10 kalau nggak salah sampai ke Nuh ya. Ininya itu prosesnya itu kira-kira 10 generasi ya, 10 generation. Karena masih awal-awal sehingga masih ada sempat yang kita bisa lihat ininya gitu loh. Apa kronologinya, urut-urutannya. Jadi Noah itu punya anak 3 ya, Jafet, Shem, and Ham. Jafet, Sem, dan Ham ya. Itu ini yang menjadi nenek moyangnya bangsa-bangsa yang ada di dunia ya. Jafet itu yang akan menjadi orang Eropa, Ham ini yang akan menjadi orang Afrika ya. Shem ini yang menjadi nenek moyangnya orang Yahudi termasuk orang Asia ya. Ini saya slide berikutnya.
yang lebih singkat ya. Jadi kalau kita lihat ini dari Noah, Sem ini bakal punya anak terus sampai ke Terah. Ya, Terah ini bapaknya Abraham. Ya, terus di sini juga ada di ini kan tentang Jafet. Jafet akan punya keturunan, tapi kita nggak ngebahas banyak juga mengenai Ham segala macam. Nah ini kita sekarang melalui jalur lineage-nya Noah, Shem, Arphaxad, Salah, Eber, Pelek, Reu. Ini bahasa Inggris ya, Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. Jadi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi lah, berbahasa Hebrew, tapi di dalam bentuk Inggris ya, di bentuk Inggris. Terah ini akan punya anak, keturunannya adalah Abraham. Ya, ini keturunan Abraham. Abraham itu melalui Hagar akan mempunyai anak 12. Ya, Keturah ini Abraham mengawini Keturah setelah Sarah wafat. Ini keturunannya Sarah. Sarah hanya punya anak satu, Isaac. Ya, keturunannya ini kawin dengan Rebeka, mempunyai anak Jacob dan Esau. Nah, Jacob ini akan keturunannya lineage-nya ke apa namanya King David, semua bangsa Israel yang 12 suku, terus King David, Jesus. Jadi orang Jesus ini melalui keturunannya Jacob, orang Israel ya. Dari Shem. Nah, ini kronologinya kira-kira tahun-tahunnya. Adam itu kita anggap aja zero ya, karena itu startnya dia itu diciptakan. Abraham itu kira-kira keturunan yang ke-20 ya. Keturunan ke-20 dari Adam generasinya sampai ke Abraham. Itu kira-kira pada saat Abraham itu dilahirkan itu 2008 tahun sesudah Adam diciptakan. Jadi boleh dibilang 2000 tahun lebih ya. Ini kalau menurut menurut saya sih 2000 tahun itu kelihatannya sedikit ya, tapi padahal ini panjang sekali. Boleh dibilang mereka ini genealoginya ini tercatat dengan rapi sehingga penulis buku Kejadian, Keluaran, itu Imamat itu tuh adalah Musa. Musa itu pasti mendapatkan ceritanya ini dari nenek moyangnya mereka sebelumnya ya. Karena Adam, Set, semua ini segala orang sampai kira-kira umur Noah ini umurnya panjang-panjang. Boleh dibilang ini jadi dari first generationnya itu mereka turun-temurun ceritanya ini lumayan akurat lah. Ya, kalau boleh dibilang tuh termasuk tahun-tahunnya mereka dokumentasi secara baik. Jadi kalau menurut saya sih 2008 tahun ini cukup akurat kejadiannya ini. Ya. Nah, terus keturunan Jafet, Sem, and Ham. Nah, ini yang saya kembali keturunannya dari Noah punya anak 3, Jafet, Sem, and Ham. Ya, Jafet ini menguasai menduduki Eropa, Sem ini akan menjadi ke orang-orang Israel, orang Asia dan seterusnya ya. Ini Ham ini yang menjadi nenek moyangnya orang Afrika termasuk orang Egypt ya, orang Mesir ya ini ya. Gitu. Nah, terus ini saya masuk ke perjanjiannya Tuhan terhadap Abraham ya. Jadi Abraham itu bentar saya mau kasih ini yang dulu kasih apa namanya ilustrasi dulu tentang secara geografi. Nah, ini boleh dibilang petanya dunia zaman sekarang ya berbentuk negara Israel, Jordan, Irak, Syria, Mesir, Kuwait ya. Ini Middle East ya. Tempat kejadian yang pertama pertama ini loh ya. Jadi Adam dan Eve itu di Taman Eden. Taman Eden itu letaknya antara Tigris dan Efrat. Kira-kira daerah sini di Irak, Mesopotamia ya, Irak zaman sekarang ya. Jadi mereka ini boleh dibilang termasuk jadi mereka ini adalah eh, asal muasalnya manusia yang ada di bumi berdasarkan
secara versi biblical, secara versi Judaism, secara versi orang Kristen. Dan yang menurut versi sekuler, ya, sivilisasi pertama di dunia itu adalah orang-orang Sumeria. Letaknya persis di tempat yang boleh dibilang itu tempat Abraham, nggak jauh dari yang diperkirakan letaknya Taman Eden, di daerah Mesopotamia juga. Di situ ditemukan di Ur, kota Ur itu kira-kira di Nasiria, ya, yang zaman sekarang. Itu ditemukan peninggalan puing-puing kayak old civilization, kota tua. Kota tua yang boleh dibilang itu sesuai dengan antara versi sekuler dengan versinya Alkitab sama. Tapi versi Alkitab itu kan akurat sekali. Kejadiannya itu sampai turun-temurun, siapa ininya, siapa bapaknya, siapa anaknya. Kalau versinya sekuler itu cuman, oh ditemukan puing-puing. Tapi sesuai, cocok. Ya, jadi boleh dibilang kita menunjukkan bahwa apa yang tertulis di Alkitab itu tuh akurat, sangat akurat. Dan timeline-nya pun cocok gitu, sekitar 4.000 tahun sebelum Jesus, 4.000 tahun sebelum Masehi, ya. Kira-kira kejadian begitu. Jadi sivilisasi pertama itu di daerah, namanya kalau menurut versi itu adalah orang-orang Sumeria, ya. Ini saya kembali. Nah, ini saya kembali ke sini. Ini saya ingin masuk ke perjanjiannya Tuhan terhadap Abraham, ya. Jadi mereka ini, Abraham ini dipanggil oleh Tuhan, ya, boleh dibilang. Terus dari kitab Genesis Kejadian 12 ayat 1, Tuhan itu berkata kepada Abraham, ya, pergilah, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergi, Abram, ya. Waktu itu namanya belum berganti jadi Abraham jadi Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya Tuhan itu mempunyai promise, mempunyai covenant, perjanjian ke Abraham. Abraham itu akan dihibahkan tanah, ya. Tanah sesuai dengan Kejadian 12 ayat 1, ya. Ini boleh dibilang sangat big deal, sangat besar, ya. Tuhan itu mempunyai janji terhadap Abraham seperti itu, ya. Dan janji Abraham, jadi Tuhan terhadap Abraham kedua itu adalah di kitab Kejadian 12 ayat 2, ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini juga betul terjadi, ya. Boleh dibilang di Middle East ini mereka itu akan berkembang biak sedemikian rupa sehingga menjadi banyak sekali keturunannya. Keturunan dari Abraham. Abraham itu cuma punya anak dua, tapi keturunannya ini banyak sekali, ya. Banyak sekali sehingga boleh dibilang orang-orang termasuk agak Abrahamic religion itu asalnya dari sana. Asalnya dari Abraham, ya. Jadi ini promise-nya Tuhan ini boleh dibilang terbukti kejadian. Udah gitu Tuhan itu akan memberikan berkat terhadap Abraham dan keturunannya, ya. Di sini ada Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan ya Bu, ya, Bapak-bapak Ibu-ibu. Kejadian 12 ayat 3 ini nih, orang yang akan orang yang memberkati mereka akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan yang mengutuk orang-orang mereka akan dikutuk oleh Tuhan. Kejadiannya ini banyak sekali ya, kejadian ya. Boleh dibilang tuh terbukti. Saya ambil contoh Israel. Nah, Israel itu boleh dibilang negara kecil, secara teritori sangat kecil. Jumlah penduduk pun tidak bandingkan dengan yang negara tetangganya, negara-negara Arab itu kecil sekali. Tapi blessing-nya itu, berkatnya itu luar biasa. Boleh dibilang itu. Sampai sekarang itu
banyak sekali tokoh-tokoh dunia yang ingin memusnahkan bangsa Israel, nggak berhasil. Malah mereka yang akhirnya menjadi apa ya? Mendapat kutukan, mendapat bencana gitu. Ya, jadi boleh dibilang ini perjanjiannya Tuhan yang terhadap Abraham yang benar-benar terbukti gitu loh. Sampai sekarang itu kita menyaksikan sekali ya. Boleh dibilang itu nggak mungkin nggak bisa kalau ada orang yang ingin memusnahkan bangsa Israel. Kita melihat semua kejadian ya. Selalu mereka tuh ada mendapatkan sesuatu yang kelihatan bahwa itu Tuhan yang memimpin. Seperti zaman dulu Perang Dunia Kedua itu dan sebelum-sebelumnya ya. Orang Israel itu udah jadi sasaran tuh selalu kalau lagi ada apa namanya ethnic cleansing untuk dibunuh secara massal itu, wah, bukan main ya. Boleh dibilang mungkin puncak-puncaknya zamannya Hitler ya. Tapi coba apa yang terlihat? Mereka akan bangkit, mereka pun bahkan kembali lagi menjadi negara, malah boleh dibilang menjadi suatu momentum untuk mereka akhirnya kembali ke tanah tempat mereka, nenek moyang mereka yang 2000 tahun yang lalu yang sudah mereka tinggalkan. Gitu loh. Boleh dibilang itu sesuatu yang kalau nggak Tuhan yang merestui, Tuhan yang punya rencana, mungkin nggak nggak kecapaian, ya, nggak tercapai, gitu loh. Ya, jadi boleh dibilang ini 3 promise ini udah terbukti. Nah, apa yang bisa saya dapat ambilkan dari sini itu sebenarnya ada promise lain, fulfillment dari Tuhan, ya, terhadap Abraham atau keturunannya melalui salvation melalui Tuhan Yesus. Karena Yesus itu dari Isaac, keturunannya Isaac, ya. Ini saya ambil dari bukan dari Genesis tapi dari kitab Roma, ya. Roma 11 ayat 25, ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. So, jadi kita ini sebenarnya punya punya blessing ya, punya berkat dari Tuhan itu melalui Abraham, melalui keturunannya Isaac ya. Isaac lineage yaitu Jesus ya. Dari Jesus dari Isaac lineage itu akan terbentuk menjadi negara bangsa Israel melalui Yakub, melalui Jacob ya, dengan 12 suku, 12 anaknya dan seterusnya dan seterusnya ya. Ini saya sekarang kembali ke Abraham geographical locations ya. Ini Abraham itu saya keluar sedikit, saya ambil dari eh, kejadian ya, kejadian. Nah ini, oke. Nah ini saya ambil dari sini, 11:31 ya. Lalu Terah, Terah itu eh, bapaknya Abraham ya. Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Nah, ini saya ini dulu ya, melanjutkan dulu ya ke sini ya. Oke, ini kita udah bahas. Sekarang Abram di Mesir. Nah, ini. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir,
berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku akan dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melawat Sarai, mereka membunyi-bunyi di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawanya ke istana. Ya. Jadi saya nih, kalau kita lihat ya, kejadian yang slide yang ini, ya, Abraham ini keturunannya Sem. Ya. Ini petaknya penyebarannya keturunannya Noah, Jafet, Sem, dan Ham. Mesir itu mestinya keturunannya Ham. Kalau ngelihat timeline antara Abraham, ya, dia sudah tinggal di Ur, membawa istrinya, membawa semua apa sih namanya uh, rombongannya pindah dari tanah Sekem di Kanaan itu ke Mesir karena kelaparan. Artinya Mesir ini dalam waktu yang sangat singkat, ya, sivilisasinya sudah lebih maju dibandingin orang-orang mereka ini. Kalau saya kasih ini gambaran, saya tuh bingung. Ini salah satu yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Kok bisa? Kalau startnya itu sama dari Nuh, punya anak tiga, Sem, Ham, dan Jafet. Ham itu katakan nenek moyangnya orang-orang Afrika termasuk orang Mesir. Jadi startnya tuh bareng mestinya. Ham dengan Sem. Tapi mereka tuh lebih cepat maju peradabannya dibandingin yang ada di Israel, ya, ada di tanah Kanaan. Abraham itu, jadi boleh dibilang itu Ham itu lumayan jauh pindahnya, ya. Mereka semua kejadiannya di sini. Nuh itu nanti kapalnya itu mendarat dekat Turki, Gunung Ararat, terus anaknya bakal mencar. Jadi lihat mouse kursor saya ya Bapak Ibu, ya. Terus mereka akan menyebar ke ke apa ke Afrika termasuk Egypt. Nah, terus orang-orang Sem ini sukunya masih menetap di sini. Orang-orang Jafet, keturunan Jafet pindah ke arah utara, ke Eropa. Ya. Saya tuh melihat, wow, dalam waktu sekitar 200 tahun kok mereka lebih maju, ya. Peradabannya tuh jauh lebih maju. Tapi itu saya berpikir lagi, kok bisa orang Israel itu lambat sekali gitu loh. Nenek moyang itu lambat sekali ininya. Tapi saya pikir-pikir lagi, nih, kenapa? Oh, oke. Masuk akal juga. Kenapa masuk akal? Secara geografi itu, mereka ini di sini mereka ini bakalan jadi pusatnya apa? Firaun, kerajaan Egypt, kerajaan Mesir, ya. Di daerah Sungai Nil, deltanya Sungai Sungai Nil, ya. Tempat mereka tinggal termasuk apa? Orang Abraham pindah ke Mesir ya di sini. Letaknya itu east of Delta Niles, jadi dekat sungai-sungai Sungai Nil. Dan daerah ini subur, ya. Makanya ini Google Maps ini kasih warna ini hijau. Fertile sekali mereka ini. Dibandingin dengan yang ini, gitu loh. Memang ada di daerah utaranya Israel itu yang boleh dibilang hijau, ya. Ini daerah Tiberias, Sea of Galilee, saya pernah ke sana, ya. Hijau memang, ya. Banyak banyak pohon-pohonan semua segala. Tapi selebihnya ini Jerusalem, keluar dari Jerusalem sedikit itu Judean Desert. Ini batu semua ini. Hampir boleh dibilang nggak bisa ditinggalin lah. Nggak bisa buat nggak bisa buat pertanian. Jadi saya berpikir, oh oke, penjelasan yang masuk akal mungkin karena mereka ini daerahnya ini daerah subur, sehingga sivilisasi mereka lebih cepat maju karena kan mereka ada pertanian, peternakan semua. Jadi pada saat yang bersamaan Abraham masih seperti nomad,
seperti pindah-pindah di Mesir ini sudah terbentuk menjadi negara, menjadi kerajaan Mesir. Malah sudah punya pemimpin Firaun, ya, gitu loh. Jadi kalau saya mau ngasih unjuk peta itu kira-kira perjalanannya Abraham itu mulainya itu dari tinggalnya di daerah Nasiria itu Ur, ya. Terus pindah dibawa oleh orang tuanya ke Haran. Haran itu di Turki, ya. Di Turki itu mungkin daerah sinilah, ya, daerah sini. Baru setelah itu dia umur 75 tahun pindah pindah ke Kanaan. Kanaannya itu dia akan tinggal di Shechem. Shechem itu ininya itu zaman sekarang namanya Nablus. Nablus itu masuk teritorinya teritorinya apa namanya? Palestina, ya. Jadi kalau ngelihat peta ini, kalau kita lihat peta ini, Israel itu teritorinya itu dari mulai ini terus ke bawah, ya, bordernya itu terus ke atas sampai ke perbatasannya ini udah Lebanon, ya. Itu secara yurisdiksi yang putus-putus ini nih teritorinya Palestina, ya. Dan ini teritorinya Palestina juga. Jadi Palestina dipecah dua antara West Bank sisi sisi barat dengan Gaza. Ya, ini secara negara mereka negara Israel, tapi secara yurisdiksi lokal termasuk polisi, pemerintahan mereka punya seperti otonomi, orang Palestina yang iniin, yang ngurusin. Jadi jangan heran kalau kita itu melihat sekarang kok di Israel itu Gaza itu orang Palestina, ya, memang teritori mereka ini, makanya dikasih putus-putus. Nah, ini di sebagian besar di Israel West Bank ini sudah menjadi tembok tembok permanen, ya, tinggi. Ya, jadi saya selama di sana tuh kalau ngelihat jalan-jalan nih kelihatan temboknya ini sulit dilompatin. Gaza ini, ya, ini perbatasan dengan Mesir, Sinai. Ini masih berbentuk kebanyakan berupa kawat-kawat, ya. Razor wire kayak model-model kayak gitu. Tapi selebihnya kalau West Bank ini berupa kayak tembok dia udah. Sehingga kalau kita mau keluar masuk dari Yerusalem mau berziarah ke mana namanya? Ke Bethlehem, kita akan melewati checkpoint, ya. Dari Jerusalem itu melewati checkpoint ke masuk ke Bethlehem. Jadi boleh dibilang ini fortified lah, ya. Fortified. Nah, Nablus itu letaknya di sorry, Shechem itu letaknya di kota namanya Nablus zaman sekarang, ya. Nah, terus mereka ini pindah temporary karena kelaparan ke Mesir, ya. Ini ceritanya mirip seperti kayak anak-anaknya Jacob, ya, karena Joseph menjadi penguasa di Mesir, mereka pindah karena kelaparan, kekeringan ke sini. Ya, di sini nih memang kelihatannya daerah ini daerah subur, ya, daerah fertile sehingga sivilisasinya lebih cepat maju sehingga sudah terbentuk menjadi kerajaan. Pada saat yang bersamaan mereka ini masih nomad, ya. Nah, ini saya kembali ke slide. Jadi nah ini ininya ininya mereka nih perjalanannya Abraham secara secara geografi, ya. Jadi ini yang simple dari Ur ke Haran, dari Haran tinggal di Shechem, dari Shechem ini mereka karena kelaparan pindah ke Egypt, ya. Nah, dari Egypt ini mereka Abraham ini mendapatkan lagi banyak harta-harta dari Firaun. Karena kalau saya lihat ini ceritanya lucu juga, ya. Lucunya gini, Sarah itu kelihatannya memang kalau menurut cerita ini cantik sekali, ya, cantik sekali sehingga Firaun punggawanya bilang oh ini cantik diambil. Sarah itu pada saat itu Abraham bilang adiknya karena dia mau nyari selamat. Kalau enggak dibilangin istrinya, Firaun mungkin akan bunuh Abraham gitu kan ceritanya gitu kan. Jadi dia bilang oh ini adik saya. Adik saya terus akhirnya Sarah ini diambil oleh Firaun. Diambil oleh Firaun, ya.
Saya baca di sini ya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang-orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Jadi kalau di sini lihat ceritanya lucu juga ya. Abraham ini seperti kayak mendapatkan uang kompensasi lah dari si Fir'aun, dikasih kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, semua dikasih harta-hartanya dari Firaun. Dan malah akhirnya diusir. Karena orang zaman dulu itu ya mungkin takut, takut akan tulah ya, bencana. Jadi Firaun ini mengusir, suruh bawa. Abraham sendiri sebenarnya sudah kaya. Pada saat dia itu pindah dari Haran, saya pikir tuh pasti dia kaya, orang kaya sekali. Ya. Ini saya kembali ke sini. Ini letak perjalanannya dia. Dari Mesir dia akan menjadi makin kaya, mendapatkan semua budak, semua segala macam, akhirnya baru singgah ke Hebron. Di sini yang akan dia itu menetap sampai seumur hidupnya dia, sampai sisa hidupnya ya. Jadi perjalanannya dia itu ini, umur 75 tahun, meninggalkan ini, pindah ke Shechem, ke Egypt, ya, akhirnya ke Hebron. Hebron itu di West Bank, ya, West Bank, masuk teritorinya Palestina. Nah ini sekarang peta yang lebih agak ruwet kayak gini lah, yang lebih detail. Kalau zaman dulu itu saya melihat, kalau kita lihat ya peta itu, oh dari sini kalau mau ke sini kenapa nggak lewat sini aja? Kalau saya lihat itu penyebabnya mungkin masalah praktisnya ya, masalah praktikal, masalah logistik ya. Ini kalau kita lihat dia ini mengikuti perjalanannya itu berdasarkan mata air ya, sungai ya, melalui sungai. Karena kan mereka kan kalau pindah itu kan berbondong-bondong apa dengan rombongannya. Zaman dulu saya bayangin mungkin pindahnya itu pakai unta, pakai keledai, bawa barang-barangnya, nggak bisa cepet. Pindah berapa berapa hari, jalan sehari, mesti buat tenda, gitu loh. Mesti buat tenda, mesti singgah, stay 2-3 hari, seminggu, ya kan? Begitu melanjutkan perjalanan. Jadi perjalanannya itu boleh dibilang pasti mencari sepanjang sungai, dekat dengan air, masalah logistik, ya. Sehingga akhirnya mereka butuh waktu dari sini ke sini nggak dibilang berapa tahun, tapi saya rasa lama, ya, gitu. Nah ini petanya kayak gini, ya. Mereka akan singgah ke Syria segala gitu kok kalau nggak salah, ya. Nah ininya ini eh, tempat Abraham, tombnya, makamnya Abraham dan family. Nanti saya akan kasih untuk YouTube video ya. Ini letaknya di Hebron. Di Hebron, let's see, Tomb of, oh ya, yeah. Tomb of the Patriarch. Nah ini eh, sempat diduduki oleh orang Islam, ya, Ottoman Empire, sehingga mereka menamakan ini sebagai tempat sucinya mereka, Ibrahimic Mosque. Ya, ini sebenarnya sekarang ini setelah Israel itu menang perang
1967 mereka akhirnya mengambil itu untuk apa sih namanya pakai masjid itu, jadi dibagi dua ya. Ada sisinya orang Yahudi, sinagog, ada sisinya orang Israel, orang orang Islam. Ya, ini nah ini Tomb of Patriarch. Dia letaknya di sini. Ibrahimi Mox. Di dalamnya teritorinya West Bank. Ya. Ini saya lanjutkan slide berikutnya. Sekarang ini masuk ke chapter yang keempat ya, tentang Ismail dan Isaac. Ya. Ini dari kitab Kejadian 11:29, Abraham dan Sarah dan Hagar. Ya. Ini sebenarnya asal muasalnya jadi kacau itu di sini. Sarah itu nggak punya anak ya, childless, mandul. Jadi dia itu kita baca Kejadian 11:29. Sorry, bentar. Oh, sorry. Kejadian 16. Oke. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Jadi kalau bapak-bapak ibu mikir, loh Hagar itu kok orang Mesir gimana ceritanya? Nah itu ceritanya yang tadi itu, bahwa mereka pernah tinggal di Mesir, ya, dikasih oleh Firaun harta termasuk budak. Hagar itu dari mereka, dari budak yang sudah dikasih oleh Firaun. Jadi ada dia itu ada darah Hagar ini ada darah Mesirnya ya, memang orang Mesir. Ini yang bakal menjadi ininya Ismail ya. Kembali ke sini. Nah, Ismail. Ismail itu kita baca dari Kejadian 16 ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ya. Ini ayatnya masih panjang, tapi saya anggap ini dulu ya yang relevan. Jadi Ismail itu sebenarnya anak pertamanya Abram, ya, anak pertamanya Abraham. Itu kalau menurut menurut eh, apa ya, kebudayaan, anak pertama itu anak sulung itu tuh yang boleh dibilang dapat warisan paling banyak ya. Malah beberapa apa sih civilization, beberapa budaya ya, boleh dibilang warisan itu hanya untuk anak pertama ya. Jadi itu penting sekali ya, penting sekali itu masalah kedudukan sebagai anak yang keberapa. Tapi di tata budayanya manusia juga sering terlihat bahwa yang mewarisi itu nggak hanya asal anak pertama, siapa ibunya
Ya, siapa ibunya dari anak tersebut? Kita tahu ya, dari istilah silsilah kerajaan di dunia ini ya kerajaan Cina, kerajaan Korea, ya, termasuk yang di kerajaan-kerajaan Inggris semua itu penting sekali posisinya, siapa ibunya dari anak tersebut. Ya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu tahu tuh sering nonton ya drama Korea yang berbentuk kayak apa sih namanya historical ya, itu semua kelihatan, kita tahu. Kalau anaknya permaisuri yang pertama ya Queen, anaknya Queen itu yang menjadi ahli waris, ahli jadi putra mahkota. Ya. Nggak peduli kalau sebelumnya raja itu sudah mempunyai anak dari selir yang tidak mendapatkan suatu tahta apa sesuatu uh, uh, gelar bangsawan. Nggak peduli dia mau punya anak 10, punya anak 20 tapi anaknya dari Queen itu yang penting. Anaknya dari permaisuri itu yang akan menjadi putra mahkota. Nah, dalam hal ini saya melihat demikian, ya. Ismail itu adalah anak pertamanya Abraham. Dan Abraham pun sayang terhadap Ismail karena anak pertama. Dia umur 86 tahun pada saat Ismail itu lahir. Bisa dibayangkan dengan orang zaman sekarang nggak? 86 tahun itu udah tua sekali kan, boleh dibilang. Nah, dia anak pertama. Tapi karena dia itu anak dari Hagar, Hagar itu adalah bekas slave-nya mereka yang diserahkan oleh Sarah, sehingga kedudukan Ismail ini boleh dibilang nggak sempurna posisinya dia itu sebagai anak pertama. Ya. Nah, sehingga sekarang masuk ke anak berikutnya adalah Isaac. Nah, saya baca dari Kejadian 12. Ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. So, jadi Ismail itu dilahirkan pada saat Abraham itu berumur 86 tahun. Ya. Ishak itu dilahirkan pada saat Abraham itu sudah berumur 100 tahun. Antara Abraham dengan Sarah, istrinya itu beda 10 tahun. Jadi Sarah itu udah umur 90 tahun pada saat pada saat melahirkan Isaac, melahirkan Ishak. Ya. Boleh dibilang itu nggak mungkin, mustahil. Ya mungkin kalau kata orang secara biologi itu udah ini ya apa istilahnya udah menopause ya, makanya mereka pada saat dibilang Abraham itu dibilang kau akan mendapatkan keturunan dari Sarah, mereka tuh tertawa ngakak gitu loh, maksudnya well nggak mungkin lah. Akhirnya ya udah Tuhan sudah namakan anaknya Isaac. Isaac itu berdasarkan bahasa Hebrew itu artinya dia yang tertawa, ya tertawa ya mungkin karena diberitakan lu akan punya anaknya dari Sarah. Sarah itu umurnya udah 90 tahun, nggak masuk akal gitu loh. Tapi akhirnya ternyata kejadian terbukti Sarah itu hamil. Akhirnya anaknya Esek. Ya. Nah, di sini bedanya antara Ismail dengan Esek. Kedudukan Isaac itu adalah dia anaknya dari Sarah, anak yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ismail sendiri itu adalah atas inisiatif Sarah. Sarah menyuruh Hagar, memberikan Hagar ke Abraham sehingga Abraham berhubungan, Hagar hamil punya Ismail. Jadi ini sesuatu anak yang boleh dibilang bukan sesuatu yang dipromis oleh Tuhan. Bukan Tuhan yang memberikan janji. Isaac itu lain. Isaac itu adalah Tuhan yang memberikan janji. Engkau akan punya anak, punya keturunan. Dan dilahirkan melalui Sarah. Sarah itu adalah istri resminya Abraham. Nah, jadi kalau menurut kejadian di sini aja sudah menunjukkan kalau warisan, harta, semua itu Isaac yang akan berhak.
bukan Ismail. Ya, tapi sekarang kita mesti lihat gimana kejadiannya tuh sehingga Ismail ini dilewati oleh Isaac, walaupun dia lebih muda jauh. Jadi Ismail itu bedanya mungkin dengan Isaac itu 14 tahun, remaja udah. Ya, pada saat Isaac dilahirkan, Abraham 100 tahun, berarti Ismail sudah 14 tahun baru Isaac lahir. Dan saat itu saya bisa bayangin, kalau istri yang mandul seperti Sarah, terus dia kasih pembantunya, terus punya anak, pasti gayanya Hagar ini akan besar kepala, karena kan Abraham itu orang kaya, bangsawan, ya. Mereka tuh ketawa, nggak punya keturunan, nggak punya anak, gitulah. Ya, kejadiannya seperti itu. Jadi saya bisa bayangin kayak gitulah. Jadi Isaac apa Sarah ini akan mengalami masa seperti kayak apa sih namanya, terhina lah, ya. Mungkin diolok-olok, gitulah. Nah, sekarang kita tahu kenapa Abraham itu mengusir Hagar dan Ismail away. Ya. Ini saya ambil dari kitab Indonesia version Kejadian 21 ayat 8. Ya. Ini saya baca. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Anak itu adalah si Isaac. Ya. Disapih artinya itu dia ini udah nggak perlu nenen mau dari ibunya, ya, nggak perlu, udah bisa makan sendiri, ya, udah bisa kasih makan. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. So, kalau kita bacanya versi Indonesia ini terjemahannya ini salah ini, ngawur. Sepertinya Sarah itu orangnya gimana ya? Jahat ya. Anaknya Abraham dari Hagar, Ismail, yang sedang bermain dengan Ishak, Sarah melihat, terus kok suruh malah anaknya ini akan diusir. Suruh apa namanya? Kok Sarah kok bisa jadi marah gitu loh. Kayaknya sepertinya Sarah ini iri dengan Ismail, dengan keturunannya Hagar. Padahal kalau kita baca dari terjemahannya bahasa Inggris ini NIV ya, New International Version. Beda, bukan main. Ini lost in translation ini Indonesia punya ini terjemahnya ngawur. Ya. Ini bahasa Inggrisnya. Ya. Genesis 21:8. The child grew and was weaned. And on the day Isaac was weaned, Abraham held a great feast. But Sarah saw that the son whom Hagar the Egyptian had born to Abraham was mocking. And she said to Abraham, get rid of that slave woman and her son, for that woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac. Bahasa Hebrunya itu, mockingnya itu mesahek. So, jadi artinya itu sebenarnya terjemahan Indonesia salah. Bukan main. Kalau main ini sepertinya harmless ya. Seperti kejadian yang normal. Anak-anak kecil main. Padahal sebenarnya mocking. Mocking itu mungkin bahasa yang sekarang itu harass ya. Abuse, apa namanya? Namanya apa kalau bahasa ini? Bully. Ya. Yang cocok itu bully. Ngejek, ngejek. Ngejek. Jadi sebenarnya tuh agak negatif, bukan agak, very negatif. Karena kalau kita lihat Ismail yang berumur 14 tahun, Isaac saat itu disapi berarti umur setahun anggap aja. Berarti bukan 14 tahun, 15 tahun berarti Ismail saat itu. Ya. Isaac 1 tahun. Sarah melihat Ismail mengejek, bully Isaac, itu big deal kalau menurut saya. Dia juga takut akan apa sih namanya, akan konsekuensinya kalau seandainya Ismail ini dibiarkan di situ. Karena kalau saya mikir tuh zaman dulu itu mereka itu kan tinggalnya kan seperti di tenda ya, seperti apa ya, pastinya bahaya kan.
Kalau anak-anaknya main dengan anaknya dia, dengan apa anaknya dia Isaac main dengan Ismail, suatu waktu bisa mencelakakan Isaac. Jadi ya maksud saya itu masuk akal kalau seandainya Sarah ini melihat sesuatu yang tidak aman akan keturunannya dia, sehingga dia bilang Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Jadi masuk akal. Jadi terjemahan Indonesia ini salah ini. Perlu di ini nih, perlu di apa namanya? Perlu direvisi ini. Nggak bukannya main. Main itu terlalu general ya, terlalu seperti kayaknya Sarah itu mengada-ngada lah. Gitu. Jadi kalau saya rasa dia itu punya valid reason lah, punya alasan yang masuk akal kalau melihat keselamatan anaknya bisa terancam kalau mereka hidup sama-sama gitu. Jadi Abraham itu dengan berhati akhirnya terpaksa mengusir Hagar dan Ismail. Nah, kalau saya melihat di sini, ini yang menyebabkan sebenarnya pertikaian bangsa Israel dengan keturunannya Ismail ya, bangsa-bangsa Arab ya. Mereka ini mungkin dari turun temurun ini ya sakit hati gitu. Sakit hati akan semua kejadiannya ini, mereka menganggap mereka anak pertama, ya kan, anak pertama yang boleh dibilang harusnya mendapatkan warisan paling banyak ya. Tapi kok akhirnya mereka diusir malah kan. Itu boleh dibilang turun temurun akan sampai dari bapak ke anak, anak terus ke anak yang lagi terus begitu terus ya. Dan di situ letaknya pertikaian sampai sekarang ini. Ini baru babak pertama ini. Babak kedua nanti antara Isaac ya punya anak dua, Esau sama Jacob ya. Di situ kita tahu kalau Jacob itu menipu, memperdayai Esau dengan semangkuk kacang merah untuk menjual hak kesulungan. Kembali kan kita melihat ada hak kesulungan. Di sini pun begitu. Tapi di sini jelas kalau saya lihat tuh jelas lah Ismail itu bukannya anak dari resmi, anak dari apa namanya selir, jadi masuk akal. Tapi nanti bakal ada lagi babak keduanya yang lebih seru lagi. Jacob memperdayai Esau. Jadi kalau saya lihat itu mengapa zaman sekarang ini di sana nggak pernah damai ya itulah. Dari zaman dulunya ini ya kejadiannya begini masalahnya terjadi terlalu kompleks, terlalu sesuatu pertikaian yang boleh dibilang dari turun temurun dari anak dari bapak ke anak ke cucu terus dibawa dendamnya gitu loh karena masalah warisan masalah inheritance ya inheritance saya rasa big deal saat itu karena Abraham ini kan orang kaya ya gitu. Nah ini sekarang saya yang terakhir lah ya boleh dibilang ini chapter terakhir kayak summary-nya ini saya ambil dari kitabnya Paul di Galatia ya. Ini panjang, ya. Tapi kira-kira itu antara perbedaan Ismail dengan Isaac itu apa? Ya. Di sini dia menceritakan kalau Ismail itu adalah flesh, daging. Isaac itu adalah perjanjian, spirit, ya, roh, covenant, promise. Bedanya antara flesh dengan covenant, dengan promise. Ya. Ini saya baca dari Galatia. Ya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, yaitu Hagar, dan seorang dari perempuan Sarah yang merdeka. Ya, maksud saya di sini mungkin merdeka ini istrinya lah, istri yang sah. Tetapi anak atau si Ismail dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging dan anak Isaac dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Nah, di sini saya melihat Isaac itu adalah janjinya Tuhan, promise-nya Tuhan terhadap Abraham. Ismail ini adalah inisiatifnya Sarah memberikan Hagar kepada Abraham. Ya, jadi beda antara flesh dengan promise, covenant. Ya. Nah, ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Ya. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya.
Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Oke, saya stop sampai di sini. Eh, di sini maksudnya itu adalah apa? Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang melakukan semuanya itu berdasarkan hukum Taurat. Mereka itu penting sekali untuk melakukan tindakan-tindakan yang untuk tidak melanggar Taurat, ya, melanggar undang-undang mereka. Jadi boleh bilang itu berdasarkan sesuatu kebiasaan rutin, ya, rutin terus begitu terus. Sedangkan kalau kita ini orang Kristen lain, kita itu melihatnya itu seperti kita itu tahu bahwa kita itu tidak akan bisa sempurna melakukan apa yang kita harus lakukan dalam hidup ini, sehingga kita ini mempunyai eh, apa sih namanya, kepentingan untuk menerima suatu salvation dari Tuhan melalui Yesus, gitu loh. Oke, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Isaac adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi ada apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Jadi intinya itu adalah promise itu adalah Jesus, ya. Kita menerima Jesus sebagai juru selamat kita itu berdasarkan suatu perjanjian Tuhan, ya. Siapa yang percaya Jesus itu akan memperoleh keselamatan, ya. Karena kita tahu, Tuhan tuh tahu kita tuh tidak akan bisa mencapai Dia tanpa melalui Jesus. Boleh dibilang itu sesuatu yang berdasarkan promise Tuhan, berdasarkan covenant. Beda dengan orang-orang, maaf, kayak negara apa, agama seberang, ya, yang sibuk di dalam hidupnya itu mencari apa namanya, mereka itu, aduh, apa namanya tuh, sesuatu tuh seperti kayak dihitung oleh perbuatan mereka terus. Mereka kumpulan pahala dan tidak melakukan dosa. Jadi kalau pahala lebih besar daripada dosa, mereka itu bisa diselamatkan, kayak gitulah. Jadi mereka atas usaha sendiri. Mirip sebenarnya dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kan gitu juga, Judaism. Mereka yang perbuat, mereka yang melakukan itu semua untuk keselamatan mereka. Gitu. Jadi bedanya dengan kita tuh, kita mengakui bahwa kita tidak sempurna. Tidak sempurna, kita butuh juru selamat. Itu bedanya. Ya. Oke, slide-nya selesai. Saya mau ini ada video sedikit, ya. Jadi kita sedikit ini tentang ini nih. Tentang siapa namanya, tempatnya Tomb of the Patriarch. Ini letaknya di Hebron. Hey folks, Yishai Fleischer here. I'm the international spokesman for the Jewish community of Hebron, and I'm about to take you to one of the most unique and important biblical shrines in the world. They call it the Tomb of the Patriarchs, but that's a mistake, because it's actually the Tomb of the Patriarchs and Matriarchs. It's the mamas and the papas of the Jewish people, the founders of the biblical story. The whole essence of the book of Genesis happens right here. Let's go in together. So the Bible tells us in chapter 23 of the book of Genesis about the purchase that Abraham made where he was going to bury his beloved wife Sarah. Later, he was buried here, Abraham. After that, Isaac and Rebekah were buried in this sepulcher. And finally, Leah and Jacob, the first Israel. And that was about 4,000 years ago. So this is a 4,000-year-old site with a building that's 2,000 years old. And the Jewish people have been praying here all those years. King David prayed here. Everybody's always prayed here. But you know what? There was a time where it wasn't so simple. In the year 1267,
the Muslim Mamluks came to town and they told the Jews, get out of the building. Well, what do you mean, get out of the building? Our parents are buried underneath this building, and this is a Jewish building built 2,000 years ago by a Jewish king. And there was a staircase here, and the staircase, they were only allowed up to the 7th step, and they weren't allowed any further. And Jews came here and prayed here in the cold and in the heat for 700 years. 700 years of tenacity, of saying we belong inside. These are our mothers and fathers. We'll never let go of their memory and their heritage until they were liberated and allowed to go back in. Still, Jews come and pray in this place because they remember the 700 years of prayers and tears that sanctified this holy place. Here at the Tomb of the Patriarchs and Matriarchs, you have Sarah next to Abraham. Right from the get-go, it was all about these people coming together to give birth to a nation. So people come into this room, and what do? They have life cycle events. They have a bar or a bat mitzvah when a girl or a boy becomes of age, or they have a circumcision ceremony. And even I myself got married in this great space, and my wife sat here getting prepared for the wedding with Sarah, with Abraham, going into the wedding canopy. So towards the end of the book of Genesis, we learned that Jacob buries his wife Leah here at the Tomb of the Patriarchs and Matriarchs, not Rachel. Rachel is buried at the tomb of Rachel in Bethlehem, which is about 20 kilometers north. And the reason for that is that Rachel died in childbirth in Bethlehem, and maybe Jacob was just too brokenhearted to bring her here. He just couldn't travel with her. Or maybe because we learn in the book of Jeremiah that Rachel refuses to be consoled. She continuously cries for her children. But this place is a place of consolation. It's where mothers and fathers are together. So here's Leah, and then you'd probably guess that across the way is, let's go over there and see, the patriarch Jacob. There he is, the patriarch Jacob. Now, Jacob was dying in Egypt, and he says to his children, don't bury me in Egypt. I don't want to be buried here. I want to go back to the place that Abraham purchased for full money. And he was buried there, and so was Sarah, and so was Isaac and Rebekah, and I buried Leah there, and I want to be buried in Hebron. And here he is. And here's another hall where we get that family feeling. Now, Jacob is not just Jacob, he's got another name. That's the name of Israel. That's the super name of the Jewish people. Jacob is like the mild-mannered reporter. When he tears off the shirt, it's Israel underneath. And so this place marks that Israel, that nation that has so many stories about it, so many issues throughout times, because this is a chosen nation, a special nation that God chose to bring God's light into the world. That's Israel. And the beginning of that are here at the Tomb of the Patriarchs and Matriarchs. And people come here from all over the world to pray, to connect, to spill their heart, and to get strength to continue the chain of the matriarchs and patriarchs walking in the path of God. All right, folks, I hope you enjoyed your tour of the Tomb of the Patriarchs and Matriarchs here in beautiful and ancient Hebron. It is a very ancient place, and you've got to come visit it. You know, it's a bucket list dream to come to the land of Israel, and you're certainly going to go to Jerusalem, and you're certainly going to connect to the place where 2 temples existed, but don't forget to come visit us. The mothers and the fathers are waiting for you. Shalom. Ya, itu videonya. Ini kembali sedikit ya, ini sebelum saya tutup. Ini kalau kita lihat secara peta 2 dimensinya ya kayak gini, tapi kalau saya kasih terrain, ini kita bakal melihat ya. Saya beruntung sekali sempat ke Holy Land, jadi saya tahu tuh dari Tel Aviv, tempat hotel saya itu, saya pernah nginep di Yerusalem, pernah nginep di Tel Aviv. Itu dataran rendah ya, flat. Jadi kalau kira dari naik bus itu dari Tel Aviv ke Yerusalem itu 1 jam 15, 1 jam 20 menit lah. Nah, ini mendekati Yerusalem baru kelihatan berbukit. Berbukit dan mulai hijau ya. Mulai bagus gitu. Dan ininya pun di Yerusalem itu lebih apa ya? Lebih sejuk ya dibandingin di Tel Aviv ya. Ini semua sisanya flat. Nah, kalau yang ini Yerusalem agak berbukit. Hebron itu letaknya di sini. Jadi nanti ada yang
cerita yang berikutnya itu ya bahwa Abraham itu akan sacrifice Isaac ya. Dari tempatnya mereka tinggal, mereka akan pergi Abraham dan Isaac untuk sacrifice ke Yerusalem. Yerusalemnya itu di mana? Yerusalemnya itu tempat di sacrifice-nya itu ada di yang sekarang namanya masjidnya Dome of the Rock ya. Itu sebenarnya batu di bawahnya itu adalah tempat Abraham akan sacrifice Isaac. Nah, ini akan ada perjalanannya ini. Ini Highway 60 ya. Highway 60 ini highway yang sangat bersejarah. Rutenya orang-orang dari zaman dulu udah lewat nih. Itu makanya ada di sampingnya Highway 60 itu ada Road of Patriarchs. Patriarchs itu seperti kayak nenek moyang ya artinya ya. Yang boleh dibilang itu jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang zaman dulu, orang termasuk Abraham, termasuk Jesus juga. Dia kalau dari tempat dia tinggal ya di Nazaret melalui rute 60 nih loh, Highway 60. Ini rute yang sekarang ini udah berupa highway, berupa kayak bukannya freeway seperti highway ya. Ini tempat yang boleh dibilang jalan tembusnya mereka dari zaman dulu. Gitu. Oke, terima kasih. Saya rasa saya cukup dulu hari ini sharingnya. Ya, takut kelamaan. Ya, oke, saya stop sharing. Amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Terima Amin. kasih, Mama. Makasih banyak Pak Daniel.